Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Al-Fatihah merupakan surah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Dalam surat Al-Fatihah terkandung makna yang sangat dalam, diantaranya adalah berbicara mengenai sifat-sifat Allah, sebagai Zat yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan untuk semua makhluk di langit dan di bumi yang pantas untuk disembah. Di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam. Salah satunya berbicara mengenai sifat-sifat Allah sebagai Zat yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan untuk semua makhluk di muka bumi. Dikutip dari majalah Madrasatul Quran Times edisi 3, Wujud Hakiki Pengorbanan dan Kemerdekaan, Al-Fatihah memiliki nama lain, yaitu As-Sab Wal Matsani yang bermakna 7 yang berulang-ulang. Dinamakan demikian karena ayatnya yang berjumlah 7, dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Ayat ini setiap hari dibaca 17 kali dalam sholat fardu, sholat tahajud setiap malam setidaknya 11 kali beserta sholat witir, sholat duha sekurang-kurangnya 8 kali, sholat sunnah rawatib qabliyah 10 kali, badiah 8 kali. Jika ditotal, sekurang-kurangnya dalam sholat fardu dan sunnah 54 kali sehari semalam Al-Fatihah dibaca oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Selain dibaca saat sholat, surat Al-Fatihah juga memiliki manfaat jika dibaca untuk diri sendiri. Keutamaan surat Al-Fatihah dihimpun dari tafsir surah Al-Fatihah oleh Idrus Abidin. Berikut manfaat membaca surat Al-Fatihah untuk diri sendiri. 1. Membuat jin dan setan marah. Untuk menyembuhkan pasien yang terkena gangguan jin atau sihir, biasanya akan dibacakan ayat-ayat Al-Quran termasuk surah Al-Fatihah. Jin dan setan akan merasa panas dan tersiksa, hingga akhirnya mereka keluar dari tubuh pasien. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa iblis menjerit ketika diturunkannya surah Al-Fatihah. Seorang ulama besar bernama Imam Mujahid berkata, yang artinya, ketika turun surah Alhamdulillahirabbil Alamin, iblis mengalami kesusahan yang teramat besar. Ia berteriak sekeras-kerasnya dengan teriakan kesedihan dan mendengus panjang. Maka, barang siapa berteriak keras dan mendengus, berarti ia dilaknat. Hair Ibnu Ad-Duraisi dalam Fadail Al-Quran. 2. Ruqyah diri. Al-Fatihah juga disebut dengan nama Ar-Ruqyah, jampi, berdasarkan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa seorang sahabat pernah mengobati kepala suku, Sayyidul Qaum, yang disengat binatang. Beliau membacakan Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, beliau justru balik bertanya, dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah jampi? HR Bukhari. 3. Sebagai obat. Berkaitan dengan penyembuhan penyakit, Al-Fatihah disebut pula dengan nama As-Syafiah, penyembuh, berdasarkan hadits Rasulullah yang artinya, Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, merupakan penyembuh segala penyakit. Hadis riwayat Ad-Darimi. 4. Dijauhkan dari perilaku buruk. Surat Al-Fatihah juga bisa mencegah seseorang melakukan atau diperlakukan secara buruk. Sebagaimana tertulis dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab, Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan, ketahuilah, mengingat Allah, salat, itu lebih besar, keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut, 45. Cara menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Mengutip laman Nahdlatul Ulama, berikut cara menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri yang dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Ucapkan salam kepada diri sendiri. Lalu sebutlah nama diri sendiri secara lembut sebanyak 3 kali. Kemudian sentuhlah dada kiri di mana tempatnya jantung berada di dalam tubuh sahabat Dream dengan menggunakan tangan kanan sembari mengucapkan, Alhamdulillah. Kemudian ucapkan, aku menghadiahkan Al-Fatihah untuk diriku, lahir dan batinku sendiri. Ya Allah,
Jaga, lindungi dan rawat hamba MU ini dari segala kebatilan. Limpahkanlah segala kebajikan dan rahmat yang kau miliki. Lalu bacakan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri sebanyak 1 kali. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa bantu like, subscribe dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roa saya kocak sunris